Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Matius pasal 27. Teksnya ayat 50 sampai 61. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 50 sampai 56. Yesus bersuruh dan menyerahkan nyawanya ketika terjadi banyak hal yang luar biasa. Paragraf yang kedua ayat 57 sampai 61. Yesus dikuburkan di dalam kubur orang Arimatea yang bernama Yusuf. Kesimpulannya, biasanya penyamun-penyamun mati setelah 3 hari disalibkan, tetapi Yesus mati hanya setelah 6 jam disalibkan. Ketika tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawahnya, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun masuk ke kota dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika Yesus mati, seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, mengambil mayat Yesus dan menguburkan dalam kuburannya yang baru. Dan Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Ajaran tentang Allah. Pertama, Yesus menyerahkan nyawanya dengan bersuruh. Kedua, ia dikuburkan di dalam kubur orang Arimatea yang bernama Yusuf. Ketiga, pada saat Yesus mati, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadi gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan setelah kebangkitan Yesus, mereka pun masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Apapun Yesus Kristus telah mati, namun itu akan menjadi penyebab hal-hal yang luar biasa. Dan Yesus Kristus pun bangkit, bukan hanya Yesus Kristus bangkit, bukan itu, banyak orang kudus pun juga bangkit. Ajaran tentang manusianya. Pertama, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadinya. Lalu mereka berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Siapapun sudah melihat hal-hal yang luar biasa begitu, harus mengakunya demikian itu. Zaman ini banyak orangnya tidak mengenal Yesus, mereka tidak mengaku tentang itu. Namun kalau mereka tetap melihat, pasti mereka pun juga akan mengakunya demikian. Kedua, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus tetap bersama Yesus di bawah salib dan sampai kuburannya. Sekalipun Yesus Kristus tidak bisa menolong mereka, tidak bisa memberi yang baik kepada mereka pun, mereka tetap berjaga di sebelah Yesus. Ketiga, orang Arimatea yang bernama Yusuf meminta mayat Yesus kepada Pilatus dan menguburkan Yesus ke kuburannya yang baru. Orang Arimatea, dia seorang kaya, tetapi dia mengorbankan kekayaan dia dan yang kuasanya juga, supaya dia menguburkan Yesus Kristus. Pada waktu itu, sekalipun dia berbuat yang baik kepada Yesus, Yesus tidak bisa mengembalikan dengan baik kepada Arimatea Yusufnya. Namun, dia tetap melayani untuk Yesus. Itulah kita harus ingat. Sehingga, aplikasi hari ini. Pertama, melihat segala hal yang Yesus berbuat di dalam Alkitab dan mengaku bahwa sungguh ia anak Allah dan juru selamat kita. Kita harus mengaku tentang ini. Kedua, tetap berjaga posisi di dekat Yesus pada waktu tidak jelas kuasanya, seperti di kuburkan. Ya, sekalipun Yesus Kristus tidak dijelaskan kekuatannya, kita harus tetap berjaganya posisi
di dekat Yesus. Dan pentingnya ketiga, melayani Yesus dan orang-orang lain yang tidak bisa menolong apapun untuk Anda. Sekalipun mereka tidak berkuasa, sekalipun tidak ada kekuatan untuk menolong Anda, untuk membaik untuk Anda, namun pada waktu itu harus lebih melayani untuk mereka. Benda harta, kekuatan, semua yang milik Anda, Tuhan sudah memberinya kepada Anda untuk hal itu. Jadi PR praktiknya, melayani dengan kebaikan seorang yang lemah, yang tidak bisa mengembalikan dengan baik kepada Anda. Untuk itu, Tuhan tetap memberikan kekuatan, kekayaan, dan segalanya kepada Anda. Jangan lupa, kita hanya harus melayani untuk itu. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.